warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran online saya di channel M-Shafi'i. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang upper limb prescription principle ya. Jadi mengenai prinsip-prinsip dari pemberian resep ya dari area kasus upper limb ya, begitu. Namun untuk sebelum kita memberikan resep-resep ya kepada pasien berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di ekstremitas atas ya, ini teman-teman saya ajak untuk memahami dulu ya karakter dari alat ya atau ortosis yang kita berikan kepada pasien. Yang mana yang pertama yaitu semua ortosis itu memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi jelas ya teman-teman ya, bahwa dalam pemberian sebuah alat yang kita berikan ya kita harus memang memahami bahwa suatu saat nanti di situ ada kerugiannya dan juga ada kelebihannya atau keuntungannya. Namun untuk kita jika dalam memberikan treatment atau pelayanan kepada pasien memang kita sudah harus kuat dulu ya dari analisa, kemudian asesmennya, kemudian kita fokuskan untuk goalnya yang akan kita berikan kepada pasien, dan nanti untuk desain alatnya akan menyesuaikan ke situ, begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu ortosis itu sering memiliki lebih dari satu fungsi. Nah ini tentang hal ini sudah juga saya singgung ya dari pembahasan sebelum-sebelumnya, yang mana untuk satu alat itu bisa digunakan untuk kasus patologi yang lainnya. Jadi tidak hanya satu jenis ya teman-teman ya. Jadi satu ortosis ini bisa kita berikan untuk treatment untuk kasus yang lainnya juga. Nah ini kita juga harus memahami itu. Kemudian yang ketiga karakternya adalah bahwa ortosis ini dapat membantu ya membalikan atau bisa saja berfungsi menjadi yang terbaik manakala ketika si pasien ya itu mau ada usaha untuk melakukan ya perawatan yang lainnya, misalkan di situ pemeriksaan kepada dokter ya, mengontrol artinya untuk perkembangannya, begitu. Atau bahkan sebelum datang ke kita, nah itu pasien bisa untuk kontrol dulu ke dokter ya, dan lebih lagi untuk dokter ortopedik atau rehab medik ya, sehingga di situ nanti sudah ada penanganan ya, entah nanti untuk tingkatannya adalah ringan maupun kronis ya, yang pasca pembedahan itu yang nanti bisa kita tangani ya teman-teman ya untuk alat yang kita berikan. Selain itu juga pasien mau untuk terapi ya teman-teman ya, datang untuk ke fisioterapi, nah itu mendukung sekali alat yang kita berikan itu untuk bisa membantu mengembalikan ya atau pulih kembali. Nah namun juga butuh proses dan usaha-usaha yang ini tadi, begitu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah alasan kenapa kita harus menyediakan atau membuatkan alat-alat tersebut ya. Yang pertama yaitu karena penyakit ya teman-teman ya, atau disease. Jadi sebuah penyakit yang memang membutuhkan ya alat supaya nanti di situ tidak berkelanjutan ya, atau memang di situ berfungsi untuk dalam fase penyembuhan. Nah itu alatnya memang berperan. Nah kita bisa memberikan alat tersebut. Kemudian yang kedua, jika memang karena trauma ya, trauma ini bisa saja karena kecelakaan atau jatuh ya, manakala memang membutuhkan alat. Nah untuk di awal memang alat yang kita berikan gitu itu bisa dengan segera bisa berupa arm sling gitu teman-teman ya, atau kit gitu. Cuma justru nanti peran alat yang akan lebih banyak yang kita berikan adalah ketika pasca ya atau operasi. Nah di situ ketika terjadi trauma kemudian sudah ada tindakan oleh dokter yang memang itu membutuhkan untuk dioperasi, kemudian lanjut dengan membutuhkan alat dari kita. Nah di situ kita berikan kepada pasien.
Kemudian yang ketiga yaitu adanya soft tissue problem atau permasalahan pada kulit ya pasien. Nah itu misalkan akibat luka bakar gitu kan, yang memang tidak memerlukan atau tidak boleh menyentuh. Nah alat itu juga nanti bisa berfungsi atau kita berikan kepada pasien. Kemudian untuk yang keempat, misalkan dikarenakan adanya fraktur ya atau patah tulang. Nah itu juga kita bisa memberikan alat kepada pasien tersebut, karena memang pada fase penyembuhan ya kan, jika memang itu tidak kita berikan, nah itu akan istilahnya tidak membantu untuk pemulihan begitu. Jadi prinsipnya adalah ketika fraktur kemudian membutuhkan alat kepada kita, ya intinya adalah supaya nanti proses penyembuhan tadi itu supaya bisa berjalan dengan lancar, misalkan dengan kita menerapkan fungsi untuk fiksasi ya, sehingga tidak timbul patah lagi pada area tersebut. Nah itu juga perlu kita buatkan. Kemudian satunya karena nerve injury atau cedera saraf ya kan. Misalkan kalau ternyata akibat saraf ya, misalkan di sini adalah saraf unar yang mengakibatkan di situ pada jari-jari keempat dan kelima itu menjadi kontraktur, kemudian kita berikan alat supaya mungkin pasca operasi dengan pemulihan ya, dengan posisi dinormalkan dari penanganan oleh dokter, kemudian butuh alat ya itu kita berikan. Kemudian tentunya karena pain atau nyeri, pada nyeri bisa kita berikan alat, misalkan di situ membantu supaya tingkat nyerinya berkurang begitu ya teman-teman ya. Misalkan kalau untuk di ekstremitas atas itu ada rheumatoid arthritis ya, kita membantu untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah itu kita bisa untuk buatkan atau berikan kepada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah karena kontraktur ya. Nah ini jelas ya, kalau faktor kontraktur ini bisa saja kita untuk pencegahan ya, supaya tidak berlanjut kontrakturnya, atau untuk koreksi ya, kita memposisikan untuk supaya bisa lebih kembali ke normal begitu ya teman-teman ya. Namun tanpa terlepas itu, dari sekian dari kondisi alasan ya yang terjadi pada pasien, kemudian kita tangani, kita berikan. Nah kita juga bisa memberikan saran kepada pasien untuk melakukan terapi ya, supaya nanti di situ untuk membantu mendukung pemulihannya begitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah beberapa pertimbangan yang dapat kita lakukan ya sebelum kita membuatkan alat teman-teman ya. Apakah itu? Yang pertama yaitu kita harus memahami dulu dari kasusnya atau yang dialami oleh pasien itu apa begitu teman-teman ya. Kalau di contoh di sini misalkan adanya BPI ya, atau brachialis plexus injury, itu yang dirasakan atau dialami oleh pasien. Jadi kita sudah tahu dulu apa itu brachialis plexus injury, kemudian apa yang akan terserang dan akibatnya oleh apa. Nah itu sembari itu kita juga menggali informasi kepada pasien melalui asesmen. Namun kita juga sudah punya bekal dulu, kita memahami dulu bahwa apa itu brachialis plexus injury. Nah gitu teman-teman ya. Itu belum untuk kasus patologi yang lainnya, misalkan di situ ada Carpal tunnel syndrome gitu kan. Nah itu ketika kita memahami dulu, kita akan mudah untuk bisa menjelaskan kepada pasien, dan kita juga akan lebih cepat untuk bisa memberikan penanganan kepada pasien begitu teman-teman ya. Kemudian pertimbangan yang kedua, bagian mana saja anggota gerak yang terkena dan bagian mana yang perlu menggunakan ortosis. Nah itu kita juga harus memahami teman-teman ya. Artinya butuh analisa yang tepat teman-teman ya. Misalkan kalau areanya yang di area mana, misalkan di situ satu contoh untuk kasus ini yang BP ini ya, brachialis plexus injury ini areanya mana yang memang terkena di situ ya akibat dari BP ini. Kemudian apakah kira-kira dari kasus BP ini alat yang kita berikan ya yang supaya tepat itu seperti apa. Nah begitu kita sudah harus memikirkan ya teman-teman ya di awal itu, supaya nanti kita pemberian treatmentnya itu tidak salah begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, pernahkah pasien menggunakan ortosis sebelumnya, dan jika pernah, pasien menggunakan ortosis jenis apa. Ini juga menjadi bagian dari
pertimbangan gitu kan. Kenapa? Artinya jika memang pasien itu sudah menggunakan otosis sebelumnya, itu jika memang mendukung untuk kesembuhannya, nah itu kita bisa menjadi bahan acuan untuk otosis yang kita perlukan. Artinya dari tahap awal, kemudian proses untuk berikutnya untuk menuju untuk yang kembali ke normal. Artinya karena misalkan untuk koreksi gitu kan ya, dan itu perlu bertahap sehingga teman-teman akan mengacu yang sebelumnya, kemudian teman-teman akan tambahkan begitu. Kemudian jika memang itu terjadi kesalahan dari alat yang sebelumnya, nah itu bisa teman-teman untuk evaluasi. Kemudian untuk yang alat-alat yang teman akan buatkan itu supaya nanti yang lebih tepat lagi. Nah itu kenapa kita harus lakukan atau menjadi pertimbangan buat kita sebelum membuatkan alat atau ortosis yang berikutnya. Kemudian yang keempat, apakah pasien cukup sering menggunakan otosis? Nah ini juga kadang menjadi permasalahan yang memang untuk adanya perubahan atau tidak ya, atau adanya kesembuhan atau tidak kepada pasien. Bisa saja untuk alatnya tidak pernah digunakan. Nah itu ya artinya percuma ya teman-teman ya untuk mendukung kesembuhannya. Mungkin juga bahkan kita perlu adanya pasien itu juga perlu terapi teman-teman ya untuk mendukung kesembuhannya. Namun pasien tidak pernah datang ke terapi, kemudian tidak menggunakan otosis, nah itu pasti nanti akan lama sekali atau bahkan untuk proses kesembuhannya juga sedikit ya perkembangannya. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang kelima, berapa biaya ortosisnya? Ini adalah untuk pertimbangan juga manakala untuk kita berikan kepada pasien. Apakah kira-kira ini layak atau cukup untuk diberikan kepada pasien? Itu bisa menjadi pertimbangan. Atau bahkan kita bisa memberikan alternatif atau pilihan kepada pasien. Kira-kira dengan desain ini nanti berfungsi untuk ini, punya kelebihan ini, kemudian harganya sekian. Begitu artinya untuk pertimbangan atau pilihan kepada pasien. Namun untuk kita sudah punya prinsip bahwa memang nanti alat itu tujuannya untuk goalnya adalah ini gitu, misalkan 2 peran gitu untuk fungsi ortosisnya misalkan. Itu sudah kita dalam benak kita. Namun untuk biar lebih sinkron ya tetap dikomunikasikan dengan pasien. Begitu. Kemudian yang keenam, sudahkah ortosis dan komponennya tersedia? Nah, jika kita sudah memastikan ya, kalau untuk stok yang kita punya atau komponen yang ada kita punya, kita mau menawarkan kepada pasien itu juga akan lebih luasa ya teman-teman ya. Gitu. Artinya ini juga perlu untuk kita menjadi pertimbangan. Sehingga nanti ketika kita mau menawarkan itu alatnya atau komponennya itu tersedia atau ada begitu yang berkaitan dengan bahan-bahan komponennya. Kemudian yang ketujuh, sudahkah ortosis tepat dengan keadaan lingkungan pasien? Nah itu juga menjadi pertimbangan ya teman-teman ya. Artinya lingkungan pasien itu akan mempengaruhi dari aktivitasnya pasien. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedelapan, sudahkah ini menjadi perawatan yang terbaik bagi pasien? Nah itu memang untuk tekad kita yang pertama adalah kita dari proses asesmen tadi, kemudian memberikan treatment. Di saat kita memberikan resep ya, kita sudah harus memfokuskan bahwa nanti kita akan bertujuan misalkan ya sudah menentukan goalnya yang tadi itu, misalkan mau ke fiksasi, kemudian nanti alat ini akan berperan untuk koreksi. Nah itu sudah harus dalam benak teman-teman, sudah terencana begitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya sampaikan juga berkaitan dengan variasi desain teman-teman ya. Untuk ortosis di mana ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada static ortosis, yang mana untuk static ini bersifat rigid ya, dan juga bertujuan untuk tidak memungkinkan adanya pergerakan atau tidak bergerak ya teman-teman ya, kita kunci itu. Kemudian untuk dinamik di situ adalah kebalikannya dari statik yang tadi tidak ada gerakan ya atau kita imobilisasi. Kemudian untuk yang dinamik ini adalah memungkinkan adanya gerakan sendi pada area sendi tersebut gitu ya teman-teman ya.
Misalkan di situ adanya mengurangi cedera saraf radial atau kontraktur. Intinya pada prinsipnya ketika kita memberikan desain untuk dinamik, di situ masih memungkinkan untuk adanya gerakan, begitu teman ya. Dan berikutnya adalah fungsi dari desain yang tadi ada dua jenis, yaitu statik dan dinamik. Untuk yang statik itu adalah peran fungsinya lebih ke arah fiksasi ya. Kemudian kedua deformitas, kemudian yang ketiga itu adalah menghentikan kerja sendi sementara. Nah, dua poin ini nanti maaf ya teman-teman ya, ini masuk kepada fiksasi ya, arah imobilisasi, artinya memang menjaga dari di situ perannya adalah supaya tidak deformitas ya, mencegah kontraktor lebih lanjut, kemudian juga menghentikan pergerakan sementara di situ, artinya nanti masuk ke dalam kategori fiksasi itu teman-teman ya. Kemudian untuk berikutnya juga berperan sebagai koreksi, artinya mengembalikan ke posisi yang normal, begitu ya teman-teman ya maksudnya. Kemudian yang kedua yaitu ada dinamik ya. Fungsinya adalah lebih ke arah membantu terapi fungsi motorik, begitu teman-teman. Artinya di situ masih ada gerakan, kemudian di situ untuk memicu supaya di situ gerakannya akan semakin menuju ke yang gerakan yang normal ya, sembari untuk dilakukan terapi, begitu teman-teman ya. Kemudian memberikan fasilitasi gerakan sendi yang terkontrol, artinya yang masih memungkinkan untuk bergerak dan harus memangnya bergerak. Nah, itu memang di situ diberikan fasilitas, yaitu dengan desain dinamik. Kemudian manakala kita harus mengkoreksi, kemudian desainnya kita dinamik, artinya kita posisikan dengan menuju ke normal, gitu kan, dan itu ada area yang tentunya kita akan membahas tentang contoh desain ya teman-teman ya, yaitu di Brisbane ortosis, yang mana untuk yang ini adalah contoh desain statik gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah contoh desain dinamik. Namun untuk nanti yang akan kita buat saat praktikum adalah kita masih dengan menggunakan statik ya, statik desain ya teman-teman ya, yang seperti ini. Namun nanti untuk penerapan ya, artinya untuk posisinya nanti kita mengikuti ketentuan-ketentuannya, yaitu nanti kita akan menggunakan sistem posisi yang fungsional dan juga neutral position. Nah, seperti apakah itu? Ya, ini adalah ketentuannya. Untuk yang fungsional position ya, ini yang seperti apa? Yaitu yang pertama yaitu 30 derajat pada area bridge ya, itu extension ya, dengan toleransi kisaran 5 derajat. Artinya nanti untuk ekstensinya itu antara 30 sampai 35 derajat gitu ya teman-teman ya, untuk bridge-nya. Kemudian yang kedua untuk metacarpopalangelnya itu adalah fleksi 30 derajat. Kemudian untuk yang proximal interphalangeal joint-nya itu fleksi 45 derajat. Kemudian yang keempat normal transverse ya, arch-nya pada palmar ya. Jadi pada telapak tangannya gitu posisinya normal. Kemudian untuk yang kelima itu thumb ya, ibu jarinya itu pada posisi abduction gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit menjauhi dari telapak tangan. Kemudian untuk yang keenam yaitu adalah neutral pronation atau supination. Jadi nanti yang saya terapkan ya waktu kita praktikum nanti dengan menggunakan pronation ya, begitu. Itu adalah untuk yang functional position ya. Ini nanti kita akan terapkan saat mulai dari casting sampai dengan fitting ya, artinya produk yang nanti akan kita berikan atau yang akan jadi ya nanti akan berposisi yang seperti ini, begitu teman-teman ya. Kemudian yang untuk kedua itu adalah neutral position ya, juga pada bridge-nya. Kemudian ketentuannya adalah yang pertama itu kisaran 12 sampai 20 derajat bridge extension ya. Jadi untuk ekstensinya itu 12 sampai 20 derajat. Perhatikan ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua untuk metacarpopalangeal dan interphalangealnya itu adalah
setengah fleksi begitu ya teman-teman ya. Nanti untuk fleksinya seperti apa nanti bisa kita berikan contoh waktu praktikum ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu pada ibu jari itu juga setengah ya, dari posisi menjauhinya itu ya, itu setengah dari area palmar ya atau telapak tangan kita. Kemudian yang keempat yaitu juga menerapkan neutral pronation atau supination. Namun nanti untuk yang saya terapkan masih dengan menggunakan pronation. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini catatan-catatan ini tentang ketentuan posisi-posisi ini silakan teman-teman untuk difahami dan bisa juga dengan teman-teman peragakan. Nah, nanti ketika praktikum saya akan juga mudah untuk mengarahkan teman-teman ya, sehingga nanti tidak blank atau kosong sekali untuk teman-teman ya dalam menerapkan atau memahami ini, sehingga saya peragakan teman-teman sembari mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang di modul ini. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.